Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semangat ya. Kita memasuki materi kelas 12 semester ganjil. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan mengadakan studium general untuk melihat bagaimana sih pembelajaran kita di semester 5 ini. Baik, seperti sudah kalian ketahui, kompetensi inti kita ada 4, yaitu KI 1 berkaitan dengan ketuhanan, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 adalah sikap sosial, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, dan sebagainya dalam pergaulan sebagai cerminan bangsa dan dunia. Kemudian KI 3 berkaitan dengan pengetahuan, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual dan sebagainya, dan untuk memecahkan masalah sosial. Kemudian KI 4 berkaitan dengan keterampilan mengolah, menalar, menyaji dan sebagainya sesuai kaidah keilmuan. Baik, KD kita di semester 5 ini ada 4 KD. Tapi di semester 5 ada 2 dan semester 6 itu 2. Nah, yang akan kita bahas adalah KD yang ada di semester 5. KD pertama yaitu berkaitan dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu dalam pengetahuan 3.1 menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian keterampilannya yaitu menyaji hasil analisis nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu KD pertama. KD kedua yaitu menjalankan perilaku orang beriman dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Itu KI yang berkaitan dengan ketuhanan. Kemudian berperilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat, sikap sosialnya. Adapun pengetahuannya itu mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Dan dari keterampilan bab 2 ini yaitu mendemonstrasikan hasil evaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, kedua KD tersebut Ibu bagi pertemuannya dalam 2 tem. Tem pertama ya yaitu pada pertemuan sekarang ini yaitu studium general dan kontrak belajar. Oh iya, pertemuan kita kan dijadwalkan setiap hari Jumat. Ibu sudah hitung pertemuan efektif, yaitu ada 15 kali minggu efektif ya. Nah, adapun pertemuannya itu tadi dimulai dengan studium general, kemudian materi pelajaran, yaitu mulai 7 Agustus. Materinya adalah makna dan kewajiban dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lanjut pertemuan ketiga, yaitu tentang makna hak dan kewajiban sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pertemuan keempat, yaitu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, dan kelima, pada tanggal 28 Agustus, yaitu penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, untuk ulangannya KD1 adalah pada pertemuan ke-6, yaitu tanggal 11 September 2020. Seperti biasa, kalian apabila nilainya kecil atau ada belum paham, itu ada remedial. Jadi materinya kita bahas ulang, tes kembali. Nah, kemudian bisa juga pengayaan untuk yang nilainya sudah bagus ya. Baik, kita masuk tem kedua. Pada tem kedua ini, pertemuannya dimulai tanggal 25 September 2020, itu pertemuan ke-7, yaitu membahas tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Kemudian pertemuan ke-9, yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum Indonesia. Dilanjutkan pertemuan ke-10, yaitu membahas lembaga perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Dan kelanjutannya adalah bagaimana lembaganya yang menegakkan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, dalam pertemuan ke-12, kita membahas kasus pelanggaran hukum dan sanksinya. Apa sih kasus pelanggaran hukum yang pernah terjadi di negara kita?
Atau mungkin nanti yang ada di sekitar kita juga bisa hal kecil ya, dan sanksinya apa. Kemudian pada pertemuan ke-13 adalah kita membahas bagaimana partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan dalam perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ya, baik, pada pertemuan ke-14 kita akan ulangan kali kedua ya. Lanjutnya pada pertemuan terakhir kita akan remedial bagi yang nilainya kurang dan mengadakan pengayaan. Ya, kurangnya dari mana? Kurangnya tentu adalah ada batas minimal atau KKM. KKM sekolah 70, tetapi mengingat kalian kelas 12, ya artinya kan harus lebih bagus nilainya. Kemudian juga bisa untuk menjadi pertimbangan untuk masuk perguruan tinggi negeri tanpa seleksi. Maka itu dari nilai 70 tadi, Ibu harapkan kalian lebih dari itu ya, lebih dari 80 kalau bisa. Makanya nanti ada kontrak belajar, ada target nilai berapa yang akan kalian dapatkan atau menjadi target kalian ya. Nah, proses pembelajaran BDR ini ada daring dan luring. Dan daring itu menggunakan online, yaitu ada WA group ya, seperti biasa kita punya WA group untuk komunikasi kita, baik itu tugas ataupun mengingatkan konsultasi ataupun pembagian link, baik link Meet, Google Meet ataupun link absen ya. Nah, itu dikumpulkan dan kita interaksi dalam bentuk GCR atau Google Classroom. Sudah kalian dapatkan kan kode-kodenya setiap kelas. Kemudian bisa juga nanti Ibu upload YouTube seperti sekarang nih, Zoom General, Ibu upload di YouTube, kemudian kalian bisa menyaksikan di YouTube. Dan dengan Google Meet untuk Vicon kita, ya. Nah, kemudian untuk luringnya yang offline, kalian bisa telah buku atau literasinya ditingkatkan, bisa juga dengan media seperti di internet ataupun bisa dengan koran dan studi kasus ya yang terjadi di sekitar kalian. Nah, bagaimana proses penilaiannya? Proses penilaiannya itu pengetahuan bisa dengan tes lisan atau wawancara atau debat. Debatnya bisa dalam bentuk di WA, ada masalah, kemudian kalian chatting debat atau dengan kuisis ya, yaitu untuk kuis dan tes tertulis ulangan. Nah, tentu tes tertulisnya karena kita daring itu tetap menggunakan Google Classroom ya, gitu. Nah, kemudian keterampilan itu melihat bagaimana kalian bisa menulis makalah tentang persoalan yang ada di sekitar kalian. Atau misalnya juga proyek, ya tergantung tugas yang diberikan. Nah, untuk presentasi bisa kita juga menggunakan Zoom, ya, atau presentasi berupa rekaman yang dikirim ke Ibu nanti, ya. Nah, untuk penilaian sikap tentunya, ya, itu sangat berpengaruh, apalagi PPKN menanamkan sikap moral yang baik, kan. Nah, sikap ini dilihat dari kerapihan ketika kita Google Meet, ketika Vicon, kemudian juga tugasnya, catatannya itu kerapihannya. Kemudian kedisiplinan, bagaimana kalian mengikuti Google Classroom ataupun ketepatan waktunya. Dan yang terakhir adalah kalau ada kasus, ya itu nanti ada konferensi kasus. Kalau ada, yang mudah-mudahan kalian udah kelas 12 udahlah, tinggalkan hal-hal negatif ya. Sikap-sikapnya harus lebih baik, apalagi punya 2 adik loh. Artinya kalian yang tertinggi di SMA 12 Depok ini ya. Oke. Nah, nanti dalam pertemuan pertama kita di GCR, dalam Vicon, kita akan memusyawarahkan tentang tata tertib selama GCR ini. Maksudnya adalah kita di dalam Google Classroom itu bagaimana pakaiannya. Apakah boleh bebas, boleh semaunya, ya kan? Nah, itu nanti akan kita diskusikan. Kemudian bagaimana teknis menggunakan audio. Apakah boleh setiap orang berbicara atau orang boleh men-share video gitu kan? Kemudian bahasanya bagaimana? Waktu pelaksanaan Vikonnya bagaimana? Kemudian absensi nanti berlaku. Sanksinya apa kalau melanggar? Ya, nanti akan dibicarakan dalam musyawarah tatib selama GCR, ya. Dan terakhir adalah penandatanganan fakta integritas. Kalau fakta integritas itu lebih kepada apa ya? Kita ini punya sikap tapi harus tertulis sehingga orang bisa menagih. Begitupun dengan pelajaran Ibu. Kalian nanti dalam pelajaran Ibu harus punya sikap. Saya akan bersikap. Nah, kita lihat fakta integritasnya seperti ini. Jadi saya yang bertanggung jawab ini, nama siapa, kelas berapa, menyatakan bahwa
ya ada 5 poin, yaitu yang pertama adalah pasti harus percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita adalah negara yang berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa, pasal 29 ayat 1 ya dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua harus bersikap setia terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga bersedia mentaati pelajaran PPKN, kemudian bersedia menerima sanksi ya apabila melanggar dan mempunyai target nilai berapa targetnya seperti itu. Dan itu harus ditempuh dengan cara kerja keras dan penuh kejujuran ya. Demikian fakta integritas ini ya, kamu dibaca baik-baik, ditandatangani. Ingat tanda tangan itu berlaku hukum loh ya. Jadi jangan asal tanda tangan, harus dipahami dulu. Nah, orang tua sebagai orang tua kalian di rumah harus memahami juga, maka kedua orang tua pun harus tanda tangan untuk mendukung. Kenapa? Karena sekolah itu akan baik apabila ada kerjasama dengan orang tua. Sebaliknya kalau tidak ada kerjasama, kita juga tidak bisa memantau kamu di rumah seperti apa. Makanya orang tua ikut menandatangani ya. Nah, itu nanti kalian download, isi, kemudian hasilnya nanti di-share di KCR ya. Baik anak-anak, ini adalah studium general kita untuk pertemuan satu semester ke depan seperti apa ya. Demikian dari Ibu. Sampai jumpa di GCR nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa semangat, semangat maju prestasi. Yes, yes, yes. Oke. Okay.